meskipun masih online, tapi kita tetap memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan, meskipun kami masih online, tapi kami percaya kuasa-Mu selalu ada bagi kami. Sebentar kami akan mulai ibadah kami pada pagi hari ini. Kami mohon pimpinan-Mu, tuntunan-Mu, dan ajaran-Mu bagi kami semua ya Bapak, sehingga kami boleh belajar melakukan akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapak, pimpin setiap kami, WL, single, pemain musik, pemegang sound system. Kami percaya kuasa-Mu tak terbatas bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Hallelujah.
segala kasih Tuhan, dimana kasih dan karunia-Nya selalu nyatakan hidupku.
daripada firman Tuhan. Ajar setiap kami Tuhan untuk duduk diam dengar-dengaran akan firman-Mu, sehingga firman-Mu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, dan kami boleh belajar melakukan akan kebenaran firman-Mu, sehingga nama-Mu boleh dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siapkan hati, telinga kami, pikiran kami untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, ya, di dunia ini ada istilah-istilah untuk menyatakan suatu orang itu punya kelebihan. Di dunia ini baik yang negatif maupun yang positif. Manusia itu, saudara, ada pernyataan-pernyataan untuk membuktikan dia itu punya kelebihan terhadap orang lain. Umpamanya, saudara, Raja Judi. Ada Pak Judi di sini? Bukan judi itu yang dimaksud. Saudara, Raja Judi itu membuktikan bahwa dia ini punya kelebihan dari semua orang tentang berjudi. Sehingga tiap kali judi dia menang. Karena dia punya kelebihan dari semuanya. Saudara, ada istilah cuma main judi. Tapi dalam bahasa Mandarin disebut tupok kui. Itu orangnya, pakarnya. Saudara, sehingga kalau dia main mesti menang. Punya kelebihan dalam hal berjudi. Ada yang namanya raja mabuk. Wah, kalau dia mabuk, saudara, orang mabuk cuma pusing kepala. Tapi kalau orang luar pulau, saudara, orang Manado dan orang Papua, kalau belum masuk di got itu belum mabuk namanya. Jadi dia punya kelebihan dalam hal mabuk. Saudara-saudara, demikian juga kita lihat koruptor. Itu dia punya keahlian, suatu kelebihan, hal yang untuk korupsi lebih dari orang lain. Nah, dalam hal yang negatif, orang ingin punya kelebihan-kelebihan. Kalau cuma hanya main judi, aku mau yang lebih, jadi raja judi. Kalau aku hanya mabuk, aku mau ingin jadi raja mabuk, supaya aku punya lebih dari orang lain tentang semuanya tadi. Kalau yang negatif, orang ingin punya kelebihan. Yang positif juga orang ingin punya kelebihan. Lihat di dalam dunia ini ada istilah budiman. Apa itu artinya? Orang yang punya kelebihan berbudi luhur kepada semua orang. Makanya orang Jawa punya anak laki dikasih nama Budiman. Supaya besok ini anak berbudi luhur, lebih dari rata-rata. Yang lain tidak berbudi, anakku budi. Makanya kita sudah sejak kecil diajari, IN ini, BU, Bu, DIT, budi, saudara. Nah, kita lihat ada lagi istilah dermawan. Ada orang yang punya julukan, panggilan dermawan. Artinya orang punya kelebihan dalam hal memberi. Di tengah-tengah orang yang tidak bisa memberi, ini orang punya julukan dermawan, punya kelebihan. Kalau secara jasmani saja yang negatif dan positif, orang berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Secara rohani juga mesti begitu. Nah, mari kita lihat bagian kita pada siang hari ini. Kita membuka di dalam 2 Raja-Raja 18, ayat 1 sampai ayat yang ke-5. 2 Raja-Raja pasal yang ke-18, ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Mari kita berdiri sekali lagi. 2 Raja-Raja 18, ya, kita memang tidak boleh punya kelebihan dalam kejahatan. Kita boleh punya kelebihan dalam kebaikan, tapi tidak cukup. Kita mesti punya kelebihan terhadap sesama kita dalam hal yang rohani. Mari kita baca ayat ini, pasal 18, 2 Raja-Raja, pasal yang ke-18, ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Elah, Raja Israel, Hizkia anak Ahaz, Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abi, anak Sakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapak leluhurnya. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan, dan yang meremukkan tugu-tugu berhala, dan yang menebang tiang-tiang berhala, dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu, orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu
yang namanya disebut Nehustan. Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel, dan ia di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Amin. Silakan duduk. Saudara-saudara, dari pembacaan panjang kita lihat seorang raja bernama Hizkia. Dia memerintah di Yerusalem sebagai raja Yehuda umur 25 tahun. Tidak panjang dia masa memerintah, hanya 29 tahun. Berarti total umurnya hanya sampai 54 tahun. Tidak panjang untuk ukuran manusia. Tapi ada sesuatu yang sudah dibuat oleh Hizkia. Saudara-saudara, apa yang dia buat? Dalam ayat yang kelima dikatakan, tidak ada raja yang sebelum dia dan yang sesudah dia yang sama dengan dia. Lihat, tidak ada raja sebelum dia dan sesudah dia yang sama dengan dia. Artinya, Hizkia punya kelebihan dari antara raja-raja yang sebelum dia dan raja-raja yang sesudah dia di Yerusalem. Dan inilah tema kita pada siang hari ini. Hizkia punya kelebihan. Kelebihan, saudara-saudara. Jadi, dalam hal-hal yang jasmani saja, semua orang ingin punya kelebihan-kelebihan. Ya, baik dalam bidang pendidikan. Tidak ada orang ingin rata-rata. Kono oleh piro ulangan 6. Waduh, aku 5. Tidak ada, saudara. Piro kon 6, aku 9. Punya kelebihan dari yang lainnya dalam bidang pendidikan. Untuk meraih kelebihan tersebut mesti belajar rajin, mesti kerja dan yang tekun dan seterusnya. Tidak hanya bidang pendidikan, saudara-saudara, dalam bidang olahraga untuk bisa mencapai prestasi. Saudara-saudara, dia ingin lebih dari semuanya sampai menjadi juara. Lihat, dalam pertandingan-pertandingan, dan untuk mencapai gelar itu, dia juga mesti tekun latihan. Dia mesti disiplin makan dan tidur untuk mencapai supaya lebih di antara orang-orang yang lain, para atlet. Tidak hanya dalam bidang tersebut saja, dalam bidang bisnis. Dia tidak hanya biasa-biasa orang jadi bisnismen, orang-orang yang lebih, saudara-saudara, sampai menjadi orang-orang yang top dalam bisnis. Punya kelebihan-kelebihan, termasuk juga dalam bidang politik, termasuk juga dalam bidang seni, saudara, juga termasuk dalam bidang-bidang pengetahuan. Nah, itu semuanya baik dan tidak akan diraih dengan gampang. Untuk supaya orang punya kelebihan-kelebihan lebih dari yang lain, itu dia mesti bayar mahal harganya. Dia mesti belajar dengan tekun sementara yang lain main-main. Dia mesti sekolah dengan rajin sementara yang lain tidak sekolah, dan seterusnya dan seterusnya. Agar bisa punya kelebihan tersebut, maka kita mesti berusaha, barulah bisa punya kelebihan dari sesamanya. Baik, kita lihat lebih jauh dari pendahuluan kita. Ada seorang raja lagi yang sama seperti ini. Kita baca 1 Raja-Raja 10 ayat yang ke-23. 1 Raja-Raja 10 ayat yang ke-23 berkata demikian. 1 Raja-Raja 10, Raja Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan dalam hal hikmatnya. Tadi Hizkia hanya terbatas di kerajaan Yerusalem, orang Israel. Sekarang Salomo, dia jadi raja di Yerusalem, dia melebihi semua raja di bumi. Termasuk kalau itu ada raja di Pulau Jawa, raja di Kalimantan, raja yang ada di Tidore, atau raja-raja yang ada di Indonesia. Lebih dari semua raja yang ada di bumi dalam hal kekayaan. Di zamannya Salomo, saking kayanya raja ini, perak seperti batu di pinggir jalan di kota Yerusalem. Saking mengalami zaman keemasan, perak itu seperti batu di pinggir jalan. Saudara-saudara, tidak hanya dalam hal kekayaan, juga dalam hal hikmat. Pinternya tidak ada raja yang seperti Salomo, raja orang Yehuda di Yerusalem. Saudara-saudara, dalam hal dan kekayaan, Hizkia tidak lebih kaya dari Salomo. Hizkia tidak lebih pinter dari Salomo. Nah, mari kita lihat klik berikutnya. Salomo, saudara,
Karena pinternya dia mengarang buku, menulis buku 3.000 judul. Ya, selain mengatur kerajaan, di tengah kesibukannya, saking pinternya dia menulis buku 3.000 jilid, 30 judul, 3.000. Buku tentang pohon-pohon, tentang burung-burung, tentang binatang-binatang di darat, tentang binatang-binatang di dalam air, tentang bunga-bunga. Saudara, 3.000 judul buku saking pinternya. Dia bukan seniman, tapi di tengah-tengah sebagai raja, dia menggubah lagu. 1.005 judul lagu. Salah satunya bahasa Jawa tadi, saudara Mas Nanang. Kita lihat, 1.005 judul lagu. Tuhan luar biasa kasih hikmat. Tapi juga ndableke luar biasa. Dia buat kamar 1.000 untuk istrinya. Kenapa? Kenapa? Dia buat 1.000 kamar untuk istrinya. Kenapa? Karena 1.000 istrinya. Tidak mungkin 1.000 istrinya taruh di aula seperti ini. Koning-koning nduk, nduk. Tidak mungkin. Karena istrinya 1.000, dia buatkan kamar 1.000. Dan tentu tidak hanya kamar, puri. Ya kan? Atau selanjutnya. Saudara-saudara, Hizkia tidak punya kelebihan seperti yang Salomo punya. Ya, dia tidak lebih kaya dari Salomo, dia tidak lebih pintar dari Salomo, tapi apa yang dia punya yang lebih dari Salomo disebut dia melakukan yang benar, dia menjauhkan semua berhala, dan dia percaya kepada Tuhan. Sampai ular yang dibuat dari tembaga yang dibuat oleh Nabi Musa. Pada waktu orang Israel dipagut ular, dan setiap dipagut ular supaya tidak mati, memandang itu ular tembaga yang dibuat oleh Musa, orang Israel menjadi hidup dan tidak mati. Akhirnya dipuji dan disembah, lalu kemudian jadi berhala. Hizkia menghancurkan itu yang disebut Nehustan. Saudara yang berkesempatan satu kali ke Israel, ini ada di Gunung Nebo, di Yordania, di mana Musa mati. Di situ ada gereja, dan di situ ada satu bukan patung, tapi ular yang dibuat dari tembaga, melambangkan pernah dilakukan oleh Musa yang namanya Nehustan. Saudara-saudara, jadi kita lihat Hizkia punya kelebihan. Ya, lain Salomo, lain Hizkia. Sama-sama tidak ada yang menyamai, tidak ada yang sama dengan dua raja tersebut. Tapi Hizkia punya kelebihan bukan di dalam hal kekayaan dan kepandaian, tapi dia punya kelebihan dalam hal cinta sama Tuhan. Lebih rohani ketimbang yang lain. Nah, ini bagian kita hari ini. Kita mungkin tidak punya uang lebih dari orang lain, tidak apa-apa. Kita mungkin tidak pintar dari orang lain, tidak apa-apa. Tapi tidak boleh tidak lebih rohani dari orang lain. Haleluya. Puji Tuhan, tidak boleh tidak lebih cinta Tuhan dari orang lain. Kalau orang lain kebaktian 2 minggu sekali, saya seminggu sekali. Itu punya kelebihan. Ojo ditakon-kon gak teko minggu lalu, gak podo lek ngono. Saudara, itu berarti tidak punya kelebihan. Tidak punya kelebihan. Saudara, nganti tidak kebaktian itu sebulan. Lu ya apa saudara? Kalau ada orang kebaktian sebulan sekali, saya 2 minggu sekali. Kalau ada orang 2 minggu sekali kebaktian, saya seminggu sekali. Kalau ada orang seminggu sekali, saya 2 kali seminggu. Itu baru punya kelebihan. Saudara-saudara, nah pertanyaannya pagi hari ini, apakah kita punya kelebihan dari orang lain tentang kesetiaan kepada Tuhan? Apakah kita punya kelebihan dari orang lain, lebih rendah hati dari orang lain? Apakah kita jadi orang Kristen sudah rendah hati lebih dari orang lain? Ini kelebihan. Saudara, apakah kita punya kelebihan baik hati, murah hati, lebih dari orang lain? Atau punya kelebihan dalam hal bertobat? Orang lain Kristen masih merokok, aku sudah tidak merokok. Punya kelebihan. Punya kelebihan. Orang Kristen suka ngomong kotor, aku sudah tidak ngomong kotor. Itu kelebihan. Orang lain masih main judi, aku tidak main judi. Ini kelebihan. Saudara-saudara, dan itu harus menjadi keinginan dan kerinduan kita semuanya. Orang Kristen harus punya kelebihan rohani dari orang-orang yang sesamanya. Saudara-saudara, pertanyaannya pagi hari ini, rugikah Hizkia punya kelebihan dari semua raja sebelum dia dan raja yang sesudah dia dalam hal cinta sama Tuhan? Ya, dia hidup benar. Semua berhala dihancurkan dan dibakar habis. Nabi-nabi berhala dibunuh.
dan dia percaya Tuhan yang menyertai dia. Saudara-saudara, percumakah Hizkia punya kelebihan cinta sama Tuhan ketimbang semua raja yang ada di Yerusalem? Mari kita lihat yang pertama. Pasal 18 ini, ayat yang ke-6. Pasal 18 ini ayat yang ke-6 berkata, Hizkia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikut Tuhan. Ia berpegang pada perintah Tuhan yang telah diperintahkan kepada Musa. Maka Tuhan menyertai Hizkia kemanapun ia pergi berperang. Ia beruntung, ia memberontak kepada Raja Asyur yang dulunya menjajah dia dan tidak lagi takluk kepadanya. Dialah yang mengalahkan orang Filistin sampai ke Gaza dan memusnahkan daerahnya, baik menara-menara penjagaan maupun kota-kota yang berkubu. Saudara-saudara kekasih Tuhan, waktu Hizkia punya kelebihan secara rohani ketimbang semua raja yang pernah ada di Yerusalem. Alkitab mencatat, kemanapun dia pergi berperang, Tuhan beserta dia. Saudara-saudara kekasih Tuhan, rindukah Tuhan beserta kita dalam setiap perjalanan hidup ini? Memang Yesus namanya Immanuel, artinya Allah beserta kita. Allah selalu beserta. Apakah kita itu termasuk saya? Apakah kita yang disebut Alkitab termasuk saudara? Sehingga kemanapun kau pergi dan berjualan, berdagang dan beraktivitas, Tuhan beserta. Sehingga kemanapun Hizkia pergi berperang, dia selalu menang dalam peperangan. Tadi kita baca, ia mengalahkan orang Filistin yang ada di Gaza. Israel sampai sekarang perangnya di Gaza. Di situ tinggal orang Filistin. Saudara-saudara, sampai hari ini. Karena orang-orang raja-raja Yehuda tidak cinta Tuhan, Tuhan biarkan musuhnya tidak terkalahkan. Musuhnya tidak dihancurkan karena mereka tidak bersandar kepada Tuhan. Saudara-saudara kekasih Tuhan, Tuhan beserta kemana Hizkia pergi berperang. Hidup ini, saudara, ada di medan perang. Artinya, setiap kita punya musuh. Musuh kita bukan orang. Sebab itu orang Kristen tidak boleh punya musuh yang namanya orang. Dimusuhi orang, tidak apa-apa. Dibenci orang, tidak apa-apa. Jangan kita yang memusuhi orang. Karena itu yang tidak diajarkan oleh Tuhan kepada kita bersama-sama. Tapi sadar kita punya musuh. Dan musuh itu bisa alam. Musuh itu bisa bencana. Musuh itu bisa wabah. Musuh itu bisa virus. Saudara-saudara, hari-hari ini matahari sedang turun ke utara. Matahari sekarang condong ke utara dari garis khatulistiwa. Sehingga di utara belahan bumi itu panas. Barat, Eropa, Amerika, Jepang, Uni Soviet, Korea, Hong Kong itu dingin. Bahkan bersalju. Oh sorry, matahari ke utara jadi panas. Panas ini mendatangkan hujan lebat dan hari-hari ini saudara lihat bencana banjir. Di mana-mana banjir dan banjir. Rusia tadi malam saya baca, lihat di TV banjir yang mati begitu banyak. Di Cina lebih-lebih langganan banjir. Amerika banjir karena memang musimnya sekarang. Selatan dingin, salju. Di Australia, di New Zealand dan kutub selatan. Saudara-saudara kekasih Tuhan, tiap kita punya musuh dalam perjalanan. Bisa musuh itu berupa alam. Kita kan tidak bisa tinggal di rumah. Ada Alkitab berkata, ada orang luput dari singa. Dia ketemu beruang. Dia luput dari beruang, dia sampai di rumah dikira aman. Lalu dia bersandar di dinding, lalu dipatuk oleh ular biludak, lalu mati. Tidak ada yang tempat aman di dalam dunia ini buat kita. Kita punya musuh selain alam. Kita lihat bisa wabah, apalagi hari-hari ini virus. Saudara, siapa yang tidak takut dengan virus? Kita mesti takut dengan virus karena akibatnya mati. Akibatnya mati, hari-hari ini kita lihat orang mati dikubur dengan begitu caranya. Ya, virus ini mematikan. Tapi orang Kristen tidak boleh ketakutan. Orang Kristen tidak boleh ketakutan. Kalau engkau ketakutan, imunmu jadi lemah dan engkau tak bertahan. Dan engkau tidak punya Tuhan dalam hidupmu. Saudara-saudara, sebab itu
kalau ke pasar berani, ke mall berani, kerja berani, kok ke gereja enggak berani? Kok enggak datang? Virus Pak. Duh, lu kok enggak datang? Sudah tuwek Pak. Duh, tadi pagi saya ketemu jemaat di Ngono, saya tanya, kok enggak datang ya anunya? Wis tua Om, enggak boleh. Duh, saudara-saudara, jangankan yang tua, yang muda juga enggak boleh ke gereja kalau sakit. Kalau sakit, enggak boleh ke gereja. Kalau tua tapi sehat, boleh. Enggak ada yang larang. Justru tua, segera akan pulang kan? Tuh, kan gitu saudara. Jangan mau pulang ke sorga lalu enggak setia. Aturannya protokol kesehatan. Tua itu 50 tahun ke atas, itu tua. Enggak boleh kemana-mana, termasuk ke gereja. Nah, oleh hukum peraturan protokol kesehatan itu dilakukan, saya umur 64 tahun loh. Berarti aku pensiun saudara. Enggak boleh khotbah saya. Saudara, asal kau sehat, asal kita sehat, dan Tuhan beri kita sehat, supaya kita datang ke rumah Tuhan untuk memuliakan namanya. Musuh itu bisa wabah. Kita lihat, apa dengan cuci tangan engkau luput dari virus corona? Apakah hanya dengan pakai masker engkau aman dari corona? Tidak. Dokter pakai APD, pakai masker, rangkep-rangkep, toh mati. Toh mati. Engkau, saya aman karena ada Tuhan yang beserta kita. Oleh sebab itu saudara-saudara, milikilah suatu kelebihan yang rohani lebih dari orang lain. Kalau orang lain tidak suka baca Alkitab, saya punya baca Alkitab, itu baru punya kelebihan. Kalau orang lain tidak pernah doa pagi, aku doa pagi. Saudara, itu baru punya kelebihan. Kalau orang lain Kristen tidak suka puasa, aku puasa. Itu baru punya kelebihan. Tadi saya sudah katakan, untuk bisa punya kelebihan secara lahiriah, itu didapat dengan ketekunan, didapat dengan latihan keras, didapat dengan belajar yang rajin, baru jadi bintang kelas dan seterusnya. Untuk punya kelebihan secara rohani, itu juga mesti usaha. Tidak bisa lenggang kangkung, harus ada usaha yang harus kita lakukan. Inilah yang Hizkia dapat, Tuhan beserta kemanapun ia pergi berperang dan selalu beruntung. Wah, saudara-saudara, ada satu peristiwa, tidak usah dibaca, Keluaran 33, ayat yang ke-15 sampai 16, Keluaran 33, 15 dan 16. Musa pada waktu memimpin orang Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, di tengah padang pasir, khususnya, jelasnya di bawah gunung Horeb. Saudara, Musa mengatakan kalimat ini, berkatalah Musa kepada Tuhan, Tuhan, jika engkau sendiri tidak menyertai aku, jangan suruh aku berangkat dari sini. Musa sadar, kurang apa Musa? Tongkatnya penuh dengan ajaib, tongkatnya penuh dengan mujizat. Musa pembuat mujizat, tapi dia berkata, Tuhan, kalau engkau tidak besertaku, jangan suruh aku berangkat dari tempat ini. Karena perjalanan ada banyak musuh. Di perjalanan ada banyak kelaparan, tidak ada makanan. Padang gurun, Timur Tengah itu panas, kerontan. Tidak ada tanaman yang bisa dimakan. Padahal orang Israel 3 juta orang ini dalam perjalanan ke tanah Kanaan. Mau makan apa kalau Tuhan tidak beserta kami? Melawan musuh dengan apa kalau Tuhan tidak beserta kami? Dan Tuhan menyertai Musa sampai di seberang sungai Yordan. Lalu mereka menyeberang dipimpin Yosua masuk ke tanah Kanaan. Ini loh saudara, rugikah kalau kita ini cinta Tuhan? Baik yang orang tua termasuk kaum muda. Perjalanan kita masih panjang. Isilah hidup yang Tuhan kasih ini untuk lebih rohani ketimbang yang lain. Lebih cinta Tuhan ketimbang yang lain, berlomba-lomba. Supaya dalam perjalananku, aku akan melihat tangan Tuhan menyertaiku. Dan apa yang aku buat, dibuat oleh Tuhan berhasil. Apa yang aku lalui, Tuhan akan membuat kami akan aman di perjalanan. Oleh karena Tuhan besertaku. Tidak cukup hanya Tuhan beserta. Berikutnya yang kedua, pasal 19 ayat 32. Pasal 19 ayat 32, disertai papa, disertai mama itu baik. Tapi papa mama ada batas umur menyertai kita. Dan keterbatasan juga orang tua menyertai kita. Saudara, sebab itu Alkitab mengatakan benar,
Tuhanlah penjagaku dan Tuhanlah penjagamu, yang tak pernah mengantuk apalagi tertidur. Orang tua menjaga kita terbatas dengan tenaga, dengan fisik yang lemah, dan seterusnya. Tuhan menyertai dan menjagai kita dengan luar biasa. Pasal 19 ayat 32. Ayat yang ke-32. Sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai Raja Asyur. Ia tidak akan masuk ke kota Yerusalem dan tidak akan menembakkan panah ke sana, juga tidak akan mendatanginya dengan perisai, dan tidak akan menimbun tanah menjadi tembok untuk mengepungnya. Melalui jalan dari mana ia datang ia akan pulang, tetapi ke kota ini ia tidak akan masuk. Demikianlah firman Tuhan. Ayat yang ke-30, ya cukup 33. Saudara-saudara, orang yang rohani, orang yang cinta Tuhan, bukan bebas dari masalah. Bukan bebas dari persoalan. Makanya jangan salah, aku makin ke gereja kok masalahku makin banyak. Saudara-saudara, orang yang cinta Tuhan bukan bebas masalah, bukan bebas persoalan. Raja Hizkia yang cinta Tuhan, tidak ada raja yang seperti dia dan sebelum dan sesudah dia. Kita lihat di sini, sudah disertai Tuhan. Ada Raja Asyur, Sanherib namanya. Dia datang mengepung Yerusalem. Dulu kota itu berbenteng. Musuh itu tidak bisa masuk, mereka berkemah sebulan, setahun, 2 tahun. Saudara, sampai bahan makanan di dalam kota yang berbenteng itu habis, baru rakyatnya lemah dan baru diserang. Kata Tuhan, Raja Sanherib tidak akan memanahkan panahnya ke kota Yerusalem. Mereka tidak akan berkemah untuk mengepung dengan sekian lama. Dan mereka tidak akan masuk ke kota Yerusalem di mana engkau berada bersama rakyatmu. Saudara-saudara, dengan kata lain, Hizkia dibela Tuhan. Ada masalah, ada persoalan, tapi ada Tuhan yang beserta itu membela kita. Saudara-saudara, dan Tuhan berkata jangan takut. Aneh ya, Alkitab kita ini ditulis ada 365 kata jangan kamu takut. Alkitab kita ini 365 kali menulis jangan kamu takut. Bukan kebetulan 1 tahun itu isinya 365 hari. Berarti tiap hari Tuhan mau katakan sama saya dan saudara, jangan kamu takut. Jangan kamu takut. Jangan kamu takut. Hari ini Tuhan berkata jangan kamu takut. Besok melek moto Tuhan berkata jangan kamu takut. Lusa kita bangun tidur Tuhan berkata jangan kamu takut. Lihat, bagi orang yang cinta Tuhan, Tuhan selain dia besertanya kemana dia pergi berjuang dan berperang, dan dia menjadi pembela kita. Sanherib Raja Asyur mengepung tapi tidak pernah masuk. Hanya mengepung tapi tidak bisa menembakkan panah sampai ke belakang tembok yang dikepung. Sehingga amanlah Hizkia dan seluruh penduduk Yerusalem. Karena pembelaan yang Tuhan berikan kepada Hizkia dan rakyatnya. Jangan lari kepada manusia. Dalam keadaan ketakutan Hizkia, dia lari ke rumah Tuhan. Ayat selanjutnya mengatakan, pada waktu Hizkia mengalami ketakutan, itu wajar. Dikepung tentara yang banyak, minimal 200.000 tentara. Nanti kita akan lihat. 200.000 tentara mengepung Yerusalem. Hizkia ketakutan itu wajar sebagai manusia. Bagaimana kami punya pertahanan tidak jebol? Bagaimana kalau mereka masuk ke dalam benteng Yerusalem? Bagaimana mereka akan mengepung dan membunuh kita semua? Pada waktu ketakutan itu datang, Alkitab menulis, Hizkia lari ke rumah Tuhan. Saudara-saudara, mau lari kepada siapa di waktu persoalan datang menimpamu? Mau lari kepada siapa di waktu beban hidup yang berat menimpa hidupmu? Lari sama Yesus. Lari ke rumah Tuhan. Lari di kaki Yesus. Karena dia tidak hanya besertamu, tapi dia juga menjadi pembela kita dalam segala hal. Nah, kita baca ini luar biasa, ayat 34. Pada waktu Hizkia lari ke rumah Tuhan, Tuhan memberikan pernyataan seperti ini. Ayat 34, kita baca ayat 34. Aku, Tuhan, akan memagari kota Yerusalem untuk menyelamatkannya.
oleh karena aku dan karena Daud hambaku. Pada malam itu juga keluarlah malaikat Tuhan. Lalu dibunuhnyalah 185 ribu tentara orang Asyur. Dan keesokan harinya tampaklah semua itu bangkai orang mati belaka. Saudara-saudara, pada waktu dia lari di kaki Tuhan, di rumah Tuhan, Tuhan menyatakan, memberitahukan Hizkia, aku akan memagari Yerusalem. Orang boleh berkemah mengepung kota Yerusalem, tapi aku yang jadi pagernya. Siapakah yang bisa tembus? Siapakah yang bisa masuk kalau aku yang memagarinya? Wow, saudara, luar biasa bukan? Ada banyak kesukaran, bencana di dunia ini. Tapi kalau Tuhan yang besertamu itu memagarimu, aman bukan sampai hari ini? Aman bukan sampai hari ini? Haleluya. Dan tidak hanya itu, kata Tuhan, besok nanti malam aku akan menyuruh malaikatku membunuh mereka yang berkemah di sekitar Yerusalem. Bukan 1-2 orang yang dibunuh malaikat Tuhan, 185 ribu tentara Raja Asyur dibunuh. Dan besok pagi kau lihat, kamu keluar dari istanamu, kau lihat bangkai tentara Raja Asyur bergelimpangan di luar tembok Yerusalem. Tuhan pagari kita. Orang dunia karena ketakutan, dia pergi ke dukun, dia pergi ke orang tua, dia punya macam-macam untuk menjaga dan memagari dirinya. Saudaraku, bisakah orang memagari orang? Bisakah orang memagari orang? Saudara-saudara, hanya Tuhan yang bisa memagari orang yang berharap kepada Tuhan. Mustahil, tapi itu yang terjadi. Sebab itu saudaraku, rugikah kalau kita punya kelebihan secara rohani ketimbang orang lain? Makanya jangan jadi orang Kristen biasa-biasa. Yang lemah kuatkan dia. Jangan orang lain lemah kau ikut lemah, rugi. Jangan orang yang tidak ke gereja engkau sendiri tidak ke gereja. Yang tidak ke gereja beritahu, hari-hari kedatangan Tuhan sudah tak lama lagi. Jangan engkau lemah, jangan engkau tidak ke rumah Tuhan, jangan engkau undur. Saudara, karena engkau akan melihat untung dan hasilnya orang yang punya kelebihan secara rohani yang cinta akan Tuhan. Tidak hanya disertai kemanapun kau pergi berperang dan menang, tapi Tuhan akan membela dan memagarimu dari musuh yang menakutkan ingin mencabut nyawamu. Saudara-saudara, luar biasa. Saya tiap malam, saya tadi malam ditanya sama tante, tadi malam apa enggak? Kemarin siang. Pap, Mazmur 34 ayat berapa? 14 atau 18? Ya lali saudaraku. Tapi saya tahu isinya. Apa itu? Tuhan menyuruh malaikatnya berkemah di setiap rumah orang yang takut akan Tuhan. Sehingga tiap malam saya mau tidur, saudara-saudara yang tahu di Ngunut, ya gereja kita di Ngunut itu sepi, jalan kuburan. Malam sedikit enggak ada orang. Enggak ada orang lewat, cuma pocongan yang lewat. Ya kan? Saudara, sekarang aja lampunya terang. Enggak, dulu gelap semua, jalan belum aspal, lampu tidak ada, kuburan belum ditembok, sehingga dari gereja lihat maesan. Dulu tante ketakutan. Saya tidur di kamar depan itu, kamar depan saya itu kan kaca. Jadi saya di depan, saya tidur di dalam, di kamar kelihatan sampai di kuburan sana. Lah tante sing pinggir jendela, pinggir kaca ini. Lek ada orang mati, dia malik, aku mau ning kene, aku ning kene. Lek tadi siang ada orang lewat mati, orang mati lewat, tante ndak mau sebelah sini, sing kene. Saya bilang kenapa kene? Aku ketok maesan kono. Loh, setan tidak hanya ada di sana, ya di sini barang. Ya kadang-kadang bojomu tadi setan. Saudara-saudara kekasih Tuhan, ibu bapak, ya kalau orang mau berbuat jahat terhadap gereja kita sangat gampang, sepi. Tapi tiap malam saya bilang terima kasih Tuhan, engkau suruh malaikatmu berkemah di rumah orang yang takut akan Tuhan. Biarlah rumahmu juga akan dipagari oleh malaikat Tuhan yang berkemah. Sehingga tidak ada bencana yang bisa masuk dan tidak ada orang jahat yang bisa masuk yang ingin merugikan kita bersama-sama. Oleh sebab itu saudara, lebih-lebih virus corona, dia tidak akan bisa tembus. Mau saya ini saudara sudah 64 tahun,
Saya ini tiap sebulan sekali saya semir rambutnya. Saya dulu enggak mau semir. Ada jemaat bilang, "Om, ojo ketok tuwek to Om, rambutnya disemir ngono." Ah ya wis, disemir saya. Tapi musim corona Joko, minggu depan bulan depan ini saya rambutnya sudah panjang, saya enggak mau semir lagi saudara. Cuma guyonan. Saudara, kenapa? Karena virus itu kan katanya tadi itu, virus itu kan senang sama orang tua. Gitu loh. Jadi virusnya akan tertipu, walaupun umurku sudah 64 tapi rambutku belum putih, dia tidak anggap saya orang tua. Dia datang ke rumah Mas Nanang, rambutnya putih. Jelala Mas Nanang punya pagar di pagari Tuhan. Dia balik ke rumahnya Berli yang walaupun rambutnya ireng, tapi jelala rumahnya Berli juga dipagari Tuhan. Gitu loh, pergi ke rumahnya siapa namanya? Pak, ya, jadi nyatanya juga rambutnya putih tapi dipagari Tuhan. Wes aman kita. Dia pergi ke rumahnya orang yang tidak punya pagar di luar Tuhan Yesus. Amin saudara. Saudara percaya Tuhan memagari kita semuanya. Aman di dalam Tuhan. Sebab itu yang cinta Tuhan. Tidak ada ruginya. Selanjutnya yang ketiga. Saudara-saudara, kita lihat 2 Raja-Raja ini pasal 20 ayat yang kelima. Ayat yang kelima dan ayat yang keenam berkata demikian. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia raja umatku. Beginilah firman Tuhan Allah Israel, Allah Daud. Telah ku dengar doamu, telah ku lihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga dan engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari lagi kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Lagi-lagi orang yang punya kelebihan rohani ketimbang orang lain bukan berarti bebas dari masalah, bebas dari persoalan, bebas dari bencana. Hizkia bisa didatangi musuh. Maksudnya Tuhan izinkan musuh datang supaya Hizkia punya pengalaman bahwa Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu ajaib. Sebab itu kalau ada persoalan dalam hidupmu, jangan saudara berkata, saya semakin setia kok masalahku makin banyak ya. Aku makin melayani Tuhan kok persoalanku makin banyak ya. Makin banyak orang tidak senang sama saya ya. Tuhan izinkan itu supaya engkau melihat di balik ini ada sesuatu yang ajaib yang Tuhan ingin kau mengalaminya. Hizkia, Raja Asyur datang mengepung. Selesai itu, saudara, Hizkia jatuh sakit. Orang yang cinta Tuhan bisa sakit, saudara. Bisa sakit. Kalau umpamanya saya pendeta, datang ke rumahnya Mas Nanang, ya ini contoh aja. Terus saya ngomong begini, Mas Nanang, pesen-pesen no sama Mbak Eni, sama keluargamu. Pesen-pesen no. Itu maksudnya apa itu? Ini kondisi sakit loh. Kondisi sakit. Terus saya ngomong, Mas Nanang, pesen-pesen no sudah. Pesen, itu maksudnya apa itu? Ora suwi, nang mati. Kan begitu saudara. Hizkia waktu sakit, datanglah Nabi Yesaya memberitahukan, Tuhan berpesanlah kepada keluarga dan kerajaan. Karena sakit yang kau derita tidak sembuh dan kau akan mati. Mendengar ini, Hizkia kemudian datang lagi ke rumah Tuhan. Dia menangis dan dalam doanya, dia berkata seterusnya. Saudara, lalu kemudian belum mingkem doa. Belum selesai, belum kering air mata yang mengalir di pipinya. Tuhan suruh Nabi saya balik, kasih tahu sama hambaku Hizkia. Doanya telah ku dengar dan air matanya telah ku lihat. Aku akan menyembuhkan dan memperpanjang umur hidupnya 15 tahun lagi. Apa artinya ini? Orang yang cinta Tuhan akan mengalami mujizat demi mujizat. Lihat saudaraku, mengalami mujizat demi mujizat. Wow saudara, satu dengan mujizat Tuhan membunuh dalam semalam 185.000 tentara Asyur. Itu mujizat. Saudara, tidak berperang, tapi Tuhan yang berperang ganti orang yang cinta kepada dia. Selesai itu Tuhan izinkan lagi sakit, menderita Hizkia. Lalu kemudian dia berdoa di rumah Tuhan. Dan Tuhan izinkan mengalami mujizat demi mujizat. Apa sih mujizat itu? Mujizat itu, saudara,
yang biasa-biasa sakit sembuh, itu mujizat. Itu mujizat. Tapi ini mujizat yang biasa. Semua orang alami. Sakit sembuh itu semua orang alami. Saudara, miskin jadi kaya itu semua orang, walaupun itu mujizat. Itu mujizat. Dan mujizat Tuhan masih berlaku buat kita. Tapi Tuhan tidak hanya ingin memberikan mujizat yang biasa-biasa kepada kita. Memberikan mujizat yang luar biasa. Apa itu? Ditambah 15 tahun lagi umur yang sudah harus mati. Itu tidak pernah terjadi di Alkitab. Hanya sekali peristiwa ini. Hanya sekali peristiwa Hizkia. Tuhan menambah umurnya 15 tahun lagi. Tidak hanya sembuh, tapi 15 tahun lagi ditambah umurnya. Dan ini mujizat yang luar biasa. Rugikah? Rugikah? Punya kelebihan rohani cinta akan Tuhan ketimbang yang lainnya? Yang lainnya Salomo mati, tidak ditambah umurnya. Raja-raja yang lain mati, tidak ditambah umurnya. Tapi Hizkia satu-satunya yang tidak ada yang sama dengan dia, yang tidak ada sama setelah dia. Tuhan tambahkan umurnya 15 tahun lagi. Oleh sebab itu, jadilah Hizkia yang rohani. Saya dan saudara, memang umur kita ada batasnya, tapi Tuhan ingin menambah umur kita supaya kita bisa lebih banyak berguna untuk Tuhan, berguna untuk sesama, dan berguna untuk nusa dan bangsa, negara di mana kita berada. Puji nama Tuhan. Kita baca ayat yang terakhir, ayat yang kelima. Ayat yang kelima berkata demikian. Baiklah, katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Israel, Allah Daud bapak leluhurmu, telah kudengar doamu, telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan kau pada hari yang ketiga, lalu engkau pergi ke rumah Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan berkata apa? Doamu kudengar. Siapa kita ini bila berdoa, Tuhan mau dengar dan jawab lagi. Kadang-kadang kita ngomong sama orang tidak didengar omongan kita. Kita mengeluh, mengadu kepada siapa, orang tidak mau tahu dan tidak mau dengar apa yang kita adukan kepada mereka. Siapa kita ini Tuhan mau dengar suara doa kita? Siapa kita ini Tuhan mau dengar dan jawab doa kita? Waktu dalam keadaan sakit yang disuruh pesan-pesan oleh Nabi Yesaya kepada Hizkia. Hizkia berkata, dia datang ke rumah Tuhan, dia berkata, Tuhan ingatlah aku hambamu. Ingatlah aku hambamu. Ingatlah aku hambamu. Dan dia menangis. Belum kering air matanya. Tuhan bilang, doamu ku dengar. Air matamu aku melihat. Dan dijawablah doanya. Dengan menambah umur 15 tahun lagi dari yang sudah. Sebab itu pesan firman Tuhan hari ini buat saya dan saudara-saudara. Jadilah orang Kristen yang cinta Tuhan. Lebih dari yang lain. Lebih dari yang lain. Yang lain biasa-biasa, saya lebih. Supaya engkau juga mengalami yang lebih, yang tidak biasa-biasa. Gitu loh, mengalami yang lebih, yang tidak biasa-biasa. Apalagi dalam saat yang sulit seperti ini. Dalam keadaan sukar seperti hari-hari ini. Saudara, Tuhan akan melakukan yang lebih, yang lebih. Kepada orang-orang yang juga punya kelebihan rohani yang cinta sama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita.